Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prihadono, dosen di program studi S1 Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital. Mata kuliah pengolahan citra digital merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Ilmu Komputer yang berada di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana citra digital, baik berupa foto, video, maupun tangkapan dari sensor, dapat diolah menggunakan teknik-teknik komputasi untuk memperoleh informasi yang bermakna. Mata kuliah ini dirancang secara terpadu antara pemahaman teoritis dan keterampilan praktis, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar dan algoritma pengolahan citra saja, tetapi juga mampu mengimplementasikannya menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB, OpenCV, Python, dan perangkat lunak yang lain. Dengan pendekatan ini, tentunya mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan solusi untuk berbagai permasalahan di dunia nyata seperti bidang medis, industri, pertanian, keamanan, hingga kecerdasan buatan. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, khususnya dengan menerapkan 3 aspek, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan semua informasi dengan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu interaction, saya mengajak mahasiswa untuk terlibat secara aktif berpartisipasi pada tanya jawab melalui kegiatan atau aktivitas diskusi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu assessment, dengan penugasan terstruktur bagi mahasiswa supaya mahasiswa dapat memahami implementasi penerapan teori dan praktek. Pada mata kuliah ini, pendekatan yang dilakukan adalah terdiri dari 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan integratif teori dan praktikum, di mana menggabungkan pemahaman konseptual atau teori dengan pemahaman langsung secara praktikum. Mahasiswa tidak hanya belajar konsep algoritma dan prinsip-prinsip pengolahan citra digital, tetapi juga langsung menerapkannya dalam bentuk pemrograman dan analisis citra digital menggunakan tools seperti MATLAB, OpenCV, Python, dan aplikasi yang lain. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis proyek dan masalah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah bagi mahasiswa. Pembelajaran diarahkan melalui studi kasus nyata, proyek mini terstruktur, atau praktikum mingguan yang berintegrasi dengan teori. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan saintifik dan komputasional. Pada pendekatan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami proses secara ilmiah seperti bagaimana komputasi bekerja, kemudian mengimplementasikan algoritma pengolahan citra secara komputasional melalui pemrograman. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan kolaboratif dan diskursif, di mana memanfaatkan aktivitas diskusi kelompok, presentasi hasil praktikum, serta kerjasama pada proyek akhir. Hal ini mendorong keterampilan komunikasi teknis dan kolaborasi lintas disiplin. Capaian pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa pada mata kuliah ini antara lain, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dan representasi citra digital, menerapkan teknik dasar pemrosesan citra digital pada domain spesial maupun domain frekuensi, menerapkan teknik dasar pemrosesan citra digital pada domain spasial maupun domain frekuensi, menerapkan teknik segmentasi dan morfologi untuk analisis citra, mengembangkan sistem pengenalan objek berbasis fitur, menerapkan pengolahan citra digital dalam berbagai bidang dan mengembangkan proyek aplikasi nyata. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar pengenalan citra dan aplikasinya, representasi citra digital, operasi dasar citra, kemudian peningkatan kualitas citra, segmentasi pada citra, operasi morfologi pada citra,
ekstraksi fitur dari citra, kemudian dilanjutkan pengenalan objek dan implementasi pengolahan citra, antara lain pengolahan citra medis, pengolahan citra penginderaan jarak jauh, aplikasi computer vision. Durasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana dengan komposisi 14 pekan adalah pembelajaran dengan komposisi 14 pekan untuk proses pembelajaran, 1 pekan untuk ujian tengah semester, dan 1 pekan lagi untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran sebagaimana pendekatan yang disampaikan di awal tadi, yaitu pembelajaran kolaboratif, ada diskusi kelompok, kemudian ada praktikum, kemudian ada penugasan berupa analisis studi kasus, kemudian ada evaluasi. Evaluasi terdiri dari latihan, penugasan terstruktur, capstone project, UTS, dan UAS. Untuk pembobotan penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari latihan atau kuis, pembobotan dari penilaian pada mata kuliah pengolahan citra digital meliputi latihan atau kuis sebanyak 10%, keaktifan dalam diskusi sebanyak 10%, tugas terstruktur sebanyak 20%, gabungan antara UTS dan UAS sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah proyek akhir berupa capstone project sebanyak 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah pengolahan citra digital di Prodi S1 Ilmu Komputer. Untuk selanjutnya dapat disaksikan video pembelajaran pengolahan citra digital yang dilaksanakan secara tatap muka berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk selanjutnya dapat disaksikan video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital yang dilaksanakan secara tatap muka pada video berikut ini. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Video ini dibuat sebagai syarat dalam pemenuhan Syardos tahun 2025. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita bisa langsung masuk ke materi. Jadi hari ini adalah mulai di hari pertama pengolahan citra. Jadi mungkin karena tadi sudah lama di kontrak kuliah, tadi, ya. Secara harafiah, citra mungkin kita sering nyebutnya gambar. Cuma kalau di bahasa komputer ya nyebutnya citra, ada image. Kalau di dalam bahasa Inggris merupakan bidang biomatra atau 2 dimensi. Kemudian sudut pandangnya sifatnya matematis. Kemudian citra merupakan fungsi penerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang biomatra atau 2 dimensi. Misalnya kalau kita membayangkan slide layar ini adalah citra, sebuah citra atau sebuah gambar. Nah, gambarnya 2 dimensi, bukan 3 dimensi lagi. Bukan 3 dimensi, tapi hanya 2 dimensi. Ini sebuah gambar, di mana di dalamnya ada berisi beberapa objek, ada teks, ada lingkaran, ada garis, ada ornamen-ornamen yang lain. Ini adalah penyebutan istilah dari citra. Kemudian, citra sebagai keluaran dari sebuah sistem. Jadi kalau teman-teman punya handphone, outputnya berupa cerita itu berupa foto atau file, kemudian dapat berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi. Kemudian dapat juga langsung disimpan pada pita magnetik. Kalau yang paling umum sekarang berupa foto disimpan dalam SD card memori. Itu paling simpel, atau flash disk. Cuma yang sering kita nyebut ya SD card atau MMC. Nah, berupa itu. Oke, itu alat perekaman datanya. Nah, kemudian agar citra yang mengalami gangguan kemudian mudah diinterpretasi, kemudian kita bisa melihat lebih bagusnya bagaimana, itu makanya di sini kita butuh istilah pengolahan citra. Secara umum, citra yang ada itu perlu dimanipulasi, bisa dijadikan lebih baik atau bisa dijadikan lebih tidak baik.
Kenapa demikian? Mungkin kalau teman-teman pernah main filter, ya nanti kan ada yang filternya jadi lebih buruk, ada. Misalnya ada distorsi, mukanya jadi aneh-aneh, ada ya. Oke, umumnya operasinya pada pengelolaan citra bisa diterapkan, ada perbaikan atau modifikasi, misalnya bisa ditingkatkan kualitas atau diturunkan kualitas. Kemudian elemen dalam citra perlu dikelompokkan atau dicocokkan atau diukur. Kemudian perlu juga digabung, yang tadi saya bilang, Anda sering menggunakan filter dengan berbagai macam filter, bisa digabung dengan foto kita, atau gambar yang sedang live dengan kita. Misalnya pakai kamera langsung muncul gambar yang lain. Nah, ini namanya digabung. Ini contohnya. Ini gambar yang akan sering kita pakai selama praktikum nanti di lab. Jadi gambar yang sering kita pakai bawaannya dari MATLAB. Jadi di MATLAB itu dia sudah menyediakan gambar-gambar default supaya ketika diakses kita nggak perlu lagi ngopi-ngopi paste cari-cari gambar, tapi sudah disediakan bawaan. Ini contoh yang citra Lena, nggak tahu namanya apakah karena Lena atau bagaimana, tapi sepertinya sepemahaman saya dia namanya Lena, kecuali kalau ada makna yang lain. Oke, jadi yang sebelah kiri ini banyak noise, yang sebelah kanan jadi lebih bersih. Ini diolah citranya dengan menggunakan coding. Kalau kita sebagai orang awam langsung menggunakan filter, langsung jadi instan selesai. Tapi kalau buat kita nanti orang komputer, kita akan belajar seperti ini, kita tahu caranya, kita bisa membuat aplikasi seperti aplikasi filter tersebut. Apa aja aplikasinya? Apa? Lightroom, Photoshop. Yang ini, yang live. Yang live. Jadi bisa langsung muncul filter. Snapchat. Saya jarang pakai soalnya. Bukan jarang, tapi nggak pernah. Apalagi? Hafal. Sip. Nah, mungkin dari Anda memang harus tahu, apalagi kita ada di ilmu komputer, kita memang harus tahu aplikasi-aplikasi yang beredar di pasaran, supaya nanti kita bisa tahu cara kerjanya. Nanti ketika nanti tugas akhir, ya kita setidaknya punya gambar cara membuatnya seperti apa. Atau mungkin ada yang memang tertarik ke sana, bisa langsung membuat arahnya tugas akhir di pengelolaan citra. Di dalam bidang komputer ada 3 bidang studi yang kaitannya dengan ini. Yang pertama adalah grafika komputer, yang kedua pengelolaan citra, yang ketiga adalah pengenalan pola. Kalau yang pertama grafika komputer itu bagaimana misalnya ini ada gambar, bagaimana membuat sebuah gambar. Misalnya di sini ada lingkaran misalnya. Bagaimana membuat lingkaran ini? Ini grafika. Jadi basic sebelum ke citra. Ketika yang kedua, pengelolaan citra berarti ketika sudah jadi citranya, diolah. Kalau yang ketiga, ada citra, ada gambar, dikenali. Ini ada polanya nggak? Nah, kalau dari sisi diagram menjadi seperti ini. Jadi ada semacam deskripsi, misalnya saya ingin menggambar sebuah lingkaran, ya nanti akan dijadikan berupa lingkaran seperti ini, antara lingkaran besar, kecil, dan sebagainya. Bahkan ketika untuk memunculkan garis pun itu ada algoritmanya. Jadi nggak serta-merta kayak kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Office misalnya, di Microsoft Word misalnya ada gambar garis, langsung di situ sudah ada. Nah, di citra itu atau di grafika komputer, kita mempelajari bagaimana membuat objek supaya nanti jadi citra. Baru nanti di pengelolaan citra, dari citra tetap posisi di citra. Di pengenalan pola, nanti di citra itu kita bisa analisis ada polanya atau tidak. Baik. Kemudian ini contoh kalau kita bicara tentang computer vision agak sedikit ke depan, merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses persepsi visual seperti akuisisi citra, pengenalan citra, klasifikasi, pengenalan, dan pembuatan keputusan. Jadi nyambung dengan yang ini. Jadi kalau sudah bermain computer vision, sudah levelnya kayak kombinasi. Jadi kalau di yang sekarang ini mata kuliah ini pengenalan citra hanya sebatas dari citra ke citra. Mungkin kalau kita melihat berbagai contoh film fiksi yang dari Hollywood misalnya, itu sudah computer vision. Bahkan sampai ada karakternya Vision kalau di Avenger. Dari AI terus ada Vision. Nah, ini kurang lebih proses yang ada dalam computer vision. Kemudian di dalamnya itu kalau kita
sebelah kiri semacam definisinya, sebelah kanan contoh algoritmanya. Misalnya ada istilah preprocessing. Jadi sebelum kalau kita membayangkan tadi aplikasi filter, aplikasi yang sosmed misalnya ada filternya, di situ selalu ada preprocessing. Jadi misalnya pernah alami nggak misalnya ketika ngambil gambar mau nempelkan filter, tapi backgroundnya berbeda antara background bersih sama background yang ada teman-teman yang lain di sini, kacau nggak? Misalnya sedang rame-rame gitu. Nah, ini juga masuk ke preprocessing. Kadang ada yang misalnya mungkin yang pernah pakai filter yang nempel karakter yang lucu-lucu, ketika 2 orang masih bisa. Tapi ketika 3 orang, 4 orang atau rame-rame, paling yang bisa 1 atau 2. Ya, itu salah satu preprocessing. Jadi menentukan apakah semuanya atau cuma 1 saja atau cuma yang paling depan misalnya atau cuma 2 misalnya. Ini ada di sini. Low level feature extraction ini ekstraksi ciri. Misalnya kalau tadi filter diekstrak ciri wajah, mana mata, mana hidung, mana telinga, diekstrak posisinya ada di sebelah mana. Ketika sudah bisa diekstrak, bisa ditempeli karakter apa, misalnya tempeli topi, tempeli kacamata, atau tempeli objek-objek lain berdasarkan ekstraksi filter. Ini 1, 2, 3, ini hanya dipisah berdasarkan level, ada low level, yang intermediate, jadi masing-masing tujuan untuk mengekstrak. Jadi ketika mengekstrak ciri, tidak langsung serta-merta bisa langsung ketahuan ini mata, ini hidung, ini mulut, ini telinga. Nggak bisa. Tapi ada tahapannya, misalnya ketika nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat gambar itu menjadi hitam dan putih. Ya, ini lowest level. Nanti ketika bisa hitam dan putih, nanti misalnya foto wajah seseorang, nanti akan kelihatan mana yang mata, mana yang bukan mata misalnya. Makanya nanti dibedakan menjadi hitam dan putih. Oke. Terus yang sebelah kanannya contoh algoritmanya, di situ ada edge detection, ada texture, ada connectivity, ada pattern matching dan seterusnya, ada macam-macam. Nanti di sana kalau pengalaman selama mengajar ini dari tahun berapa ya? Dari 2008, 2009, 2010 itu bahkan dari zaman kuliah dulu 2003 sudah ada ini, 2003, 2004, 2005 sudah ada ini pengelolaan citra. Sampai sekarang itu topik tentang ini bahkan semakin maju dengan adanya sosmed yang bisa menampilkan filter. Jadi nggak ada matinya. Apalagi nanti kaitannya dengan computer vision. Nah, operasi di pengelolaan citra. Sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Operasinya kurang lebih ini, jadi nanti ini juga sekaligus materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi ada bagaimana melakukan perbaikan terhadap kualitas citra, kemudian bagaimana merestorasi citra atau pemugaran citra. Misalnya ada gambar yang rusak sebagian, misalnya kemudian direstorasi. Dan kita bisa seolah-olah mengkonstruk sesuatu di sana, restorasi. Atau misalnya bukan yang jadi kalau misalnya ada gambar fotonya foto jadul misalnya, kemudian di situ ada yang kemakan jamur misalnya, bisa nggak direkonstruk? Nah, itu ada di pemugaran citra. Terus ada pemampatan, kompresi, jadi gambar yang besar supaya bisa dikirim lebih cepat, gambarnya diperkecil tanpa mempengaruhi kualitas dari citra. Kemudian ada segmentasi, kemudian ada image analysis, kemudian ada rekonstruksi citra. Semua dari operasi ini sifatnya dari citra masih dalam bentuk citra. Baik, yang pertama, perbaikan kualitas citra misalnya. Operasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter citra. Misalnya yang paling gampang, kalau di handphone itu, handphone di sana. Kalau di handphone ketika Anda menyalakan kamera, itu kan bisa di kontras gelap terang kan, misalnya ruangannya gelap, pengen diterangin, atau terlalu terang digelapin, itu kan bisa. Nah, ini yang pertama. Ini dari sisi aplikasi, mungkin dari fitur yang disediakan oleh handphone, jadi sudah bisa ke sana. Nah, tapi secara basic itu kita merubah semacam intensitas dari citra itu sendiri. Jadi kalau kamera itu kan ada sensor misalnya, saya nggak bawa kamera. Jadi misalnya ini sebuah handphone di sini, atau ini misalnya sebuah kamera. Kamera itu ada sensor namanya, salah satunya sensor CMOS yang menangkap gambar
objek-objek di luar ditangkap oleh dia, nanti dia akan merubah menjadi digital. Kita bisa merubah cahaya yang masuk. Nah, cahaya masuk berupa intensitas terang gelap. Kalau masalah warna beda lagi nanti. Setelah itu ada perbaikan tepian, ada edge, kemudian ada sharpening, kemudian ada pemberian warna semu, pseudo coloring, kemudian ada penapisan derau atau noise filtering. Seperti yang ada di gambar Lena yang pertama, ada noise banyak, bisa dijadikan lebih mulus, lebih halus. Oke. Kemudian yang ini contohnya, kira-kira kalau yang kiri, beda yang kiri dan kanan apa? Oh iya, ada tulisannya ya. Jadi lebih tajam. Ya mungkin kalau secara sekilas antara tajam dan enggak, tapi kan di sini kan lebih agak ngeblur ya, sana lebih tajam. Ini tidak ada tidak ada trik khusus, tapi semuanya berbasis matematis semua. Mungkin juga ini karena gambarnya kayaknya kalau nggak salah ini sekitar 256 bit atau resolusinya juga kecil, makanya tidak terlalu jauh bedanya antara kiri dan kanan. Tapi ketika kita terapkan pada gambar yang resolusi, misalnya ambil dari kamera handphone yang 6000 x 6000 pixel, ya kan, yang satu file itu bisa 6 sampai 5 giga, 6 mega misalnya. Terus biasanya di kamera DSLR misalnya, atau handphone pun bisa lebih tinggi. Oke. Bisa ya? Masih kecil. Oke. Terus pemugaran, menghilangkan atau meminimum cacat pada citra sama dengan operasi perbaikan. Bedanya degradasi gambar menjadi diketahui. Contoh, menghilangkan kesamaran, deblurring, menghilangkan noise. Namanya pemugaran. Ini contohnya, yang benar-benar blur bisa diterangkan. Jadi mungkin karena saya makainya handphone keluaran Redmi atau Xiaomi, yang di sini ada yang pakai serupa, Poco, Xiaomi, atau Samsung, iPhone mesti doan. Oke, saya cuma cerita saja. Jadi dulu pas awal-awal saya dapat itu, kan ada misalnya istri pakainya Samsung misalnya. Ini nggak bicara merek. Kok bagus ya ketika model ngambil foto potret kan belakangnya bisa ngeblur. Tapi dari Xiaomi karena ini keluaran yang jadul, itu ngeblurnya itu kok seolah-olah kayak dibuat-buat. Jadi bukan dari kualitas mesinnya. Jadi misalnya bentuknya seperti ini ada yang kepotong sini ngeblur, jadi nggak bulat seperti ini. Jadi misalnya ini terah, ini ngeblur belakangnya, nggak. Jadi benar-benar berbasis algoritma. Jadi cuma mendetek objeknya, apalagi kalau objeknya seperti ini, antara rambut dan belakang itu nyambung, ini dia akan bingung yang di blur yang mana. Bisa saja ini blur ke belakang, ininya saja yang sharp. Nah, itu ada di kita, ada di ilmu komputer, bagaimana cara membuat gambar blur, mana yang kita pilih. Nah, untuk menentukan mana yang dibuat blur, mana yang tajam, itu juga perlu ada deteksi objek. Nanti akan nyambung. Oke, ini contoh deblurring. Kemudian ada image compression, agar kita dapat dikirim dalam bentuk yang lebih compact. Kemudian memorinya jadi lebih sedikit. Misalnya, yang pertama citra boot ukurannya 258 kilobyte, kemudian ketika dikompres menjadi hanya 48. Nah, ada yang tahu contoh aplikasi ini ada di mana? Yang tanpa kita sadari sering kayak gini? WhatsApp, betul sekali. Jadi supaya gambarnya tetap bagus, kirimnya pakai ada tombol HD ya, HD-nya harus diaktifkan. Karena kalau secara default, kalau dulu kan belum ada pilihan HD. Jadi harus ketika kirim harus dalam bentuk dokumen. Nah, tapi sekarang sudah dimunculkan fiturnya itu. Tapi bitrate-nya masih turun, Pak. Tetap turun karena tujuannya kalau dipaksakan tetap tinggi, nanti dia jadi lemot WhatsApp-nya. Aplikasinya jadi lemot dari sisi servernya. Dari sisi aplikasi juga sama, pengaruhnya ke sana. Makanya tidak semata-mata ukurannya lebih kecil jadi lebih bagus, pasti ada yang dikorbankan. Jadi misalnya makanya bitrate-nya tetap tidak terlalu tinggi, tetap misalnya maksimal. Jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan.
Nah, ini contohnya. Gambarnya tetap sama, nggak akan berubah. Oke, kemudian segmentasi sama seperti yang tadi. Bagaimana bertujuan memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan kriteria tertentu. Ini image segmentasi sering dipakai hampir di semua operasi pengolahan citra. Apalagi nanti ketika ke pengenalan pola, computer vision dan seterusnya, ini akan selalu dipakai. Oke. Terus image analysis, ini menghitung besaran kuantitatif. Ini berarti sudah mulai menghitung, misalnya ada contoh aplikasi kalau dari dulu itu kematangan buah mangga misalnya, atau buah tomat atau buah jeruk. Yang paling gampang apa? Yang warnanya berubah. Buah pepaya misalnya. Kalau buah mangga kan biasanya yang matang ada yang tetap hijau. Tapi kalau buah pepaya akan kuning. Nah, kita bisa melihat misalnya, anggap saja ini nanti kuning ya, hijau dan kuning. Nah, ketika kita melihat ini, kita bisa melihat ini sebagai warna biru yang sebagian besar secara kuantitatif, secara statistik biru. Bahkan yang ininya kelihatan banget kan, tadinya biru walaupun mulai menghitam. Nah, ketika di buah pun, misal buah pepaya yang tadinya hijau, kita bisa mengkalkulasi misalnya hijaunya itu berapa persen dari buah ini. Kalau hijaunya full misalnya 80% atau 90% berarti buahnya masih muda. Tapi ketika di situ ada warna kuning, merah, orange, di situ ada campur-campur, otomatis nilai hijaunya jadi berkurang, maka kita bisa tentukan, klasifikasikan bahwa objek ini atau buah ini sudah matang. Nah, berdasarkan analisis statistik sebaran dari warna. Ini contohnya. Nanti kita akan coba. Kalau ini berdasarkan deteksi tepi. Ini kaitannya dengan sebelumnya. Ada berdasarkan deteksi tepi, ekstraksi batas, representasi daerah. Yang daerah berarti yang saya cerita tentang warna. Jadi analisis berdasarkan tepi, ini bisa digunakan untuk segmentasi. Jadi kita bisa mendeteksi mana yang objek orang, mana yang bukan. Dengan bantuan, itu kan kelihatan, jadi tepinya kan kelihatan. Oke, kemudian ada rekonstruksi, membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Ini ke depannya bisa sudah dilanjutkan menjadi augmented reality. Maksudnya dari sini. Jadi merekonstruksi. Nah, ini contoh aplikasinya. Ini ada contoh-contoh yang simpel. Nah, kira-kira di bidang perdagangan bisa menggunakan barcode atau QR code, bidang militer, analisis sasaran, identifikasi jenis besar musuh misalnya. Kedokteran sangat banyak dan sangat banyak dipakai sebagai penelitian. Mulai dari skripsi, tugas akhir, sampai bahkan di S3 masih banyak yang menggunakan ini. Terus bidang biologi, jenis kromosom dan seterusnya. Komunikasi data, hiburan, robotika, pemetaan, geologi. Jadi hampir semua bidang banyak yang membutuhkan, bahkan di sini tidak disebutkan sosmed yang filter. Itu penting sekali itu ya. Sangat penting buat eksistensi. Baik, dari contoh aplikasi tersebut, di sini ada contoh pembentukan citra. Nah, sebelum ke sini, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah materi terakhir di pertemuan pertama ini. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira tentang apa saja, tentang citra? Kira-kira ada yang terbersit apa gitu? Jenis sensor tuh pengaruh ke citranya nggak? Sensor, kalau tadi saya sebutkan tentang sensor kamera, sangat berpengaruh. Termasuk kedalaman juga? Kedalaman juga sama. Sensor CMOS itu ada kalau sekarang ya kita lebih enaknya membayangkan handphone itu jarang yang disebut CMOS-nya, yang disebut resolusinya misalnya berapa megapiksel. Sekarang sudah berapa paling tinggi? 200 megapiksel ada handphone, iklannya sampai 200 megapiksel. Nah, kualitasnya sama aja karena di dalamnya ya sebatas itu. Jadi misalnya CMOS-nya sama, tapi dia mainan tambah di optiknya misalnya. Optiknya jadi lebih bagus, jadi bisa nyebut pembesarannya jadi berapa kali. Padahal CMOS-nya masih sama. Nah, ini yang mulai nanti ketika kita masuk di praktikum, model citra itu kita menggunakan koordinat X dan Y. Jadi kalau kita lihat gambar di depan ini
kita bisa bayangkan sebagai koordinat. Secara mendatar adalah koordinat X, menurun itu Y. Jadi titik 0,0-nya itu ada di kiri atas. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk tugas pertamanya silakan baca lagi materi yang akan saya share. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita akan ketemu lagi minggu depan. Nanti kita akan masuk ke lab dulu. Jadi sebelum ini, jadi ini yang teori, nanti yang di prakteknya kita di lab khusus pengolahan citra. Baik, saya Christian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak.